Hola hola, ketemu dengan saya Yesi di Omel Podcast, obrolan milenial. Yo 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 yo. Oke guys, hari ini gue ketemu orang yang memang jujur orang ini pencapaian luar biasa, apalagi di Banten. Siapa yang nggak kenal? Mungkin kalian-kalian yang sudah pernah searching di dunia tipu ya, di medsos mungkin kenal lah. Salah satu daber Banten, ciri khasnya adalah Jawa Serang ya. Beliau juga salah satu orang yang salah satu milenial muda yang masuk dalam forum ekonomi kreatif Banten. Gila kan? Industri kreatif yang lagi digandrungi oleh anak-anak muda zaman sekarang. Oke, sekarang kita tampilkan Rambo Banten. Tepuk tangan buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, yang lihat senyumnya aja kita udah seneng gitu ya. Kita akan sering ngakak kayaknya ya. Islami kali nih kayaknya nih ya, Mang Rambo nih tumben banget ya, Mang. Baru assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Mudah-mudahan nanti pas bismillahnya lebih lucu lagi. Siap, oke. Mang, ngomong-ngomong, Mamang ini arane siapa sih? Wah. Cialah, gue latihan Mang, 5 menit gue latihan ngomong kayak gitu doang. Orang nyangkuis bisa sejauh tuh host ya. Mantep, cocok. Oke. Premen teh, Ya. sehat teh, waras. Alhamdulillah sehat. Ya ini sebenarnya gue yang ngundang tapi gue yang deg-degan. Aneh kan? Aneh ya. Karena apa nih, soalnya masalah sepak terjangnya udah gila banget ya. Gitu, harusnya gue belajar nih sama beliau ini ya. Oke, Mang. Siap. Ya. Gue lu aja Mang ya. Karena gue seneng banget nih kalau Ya, ngomong. secara kita kan ya. anak gaul gitu. Yoi. Yoi. Mang, boleh Yes. tahu Mamang tuh namanya siapa? Terus kenapa Rambo Banten gitu yang Mamang ambil? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sheila. Wis. Karena di pesantren kali ini ya. Iya, oh kan pesantren bro, jebolan pesantren. Halo, dulur Provinsi Banten, mugi-mugi pada sehat sedanten engge. Amin. Juga harus sehat, semangat ya. Ini keren banget, terima kasih udah diundang di Omel Podcast nih ya. Omel tuh ngomel mungkin ya. atau Betul, gimana? saya tukang ngomel Mang, Ya, makanya emang dikasih nama ini. harus sedikit kritis dan berbicara jujur gitu. Iya. Nama asli bapak saya itu bukan dari Banten sebenarnya, dia dari Manado dan mualaf. Menikah sebenarnya mah dia ngelobi bokap tuh, ngelobi nyokap ya. Iya ya. Udah pindah agama, jere makin enak bae sih aja. Pesantri kan, emak itu, weh tak mending gitu mah katanya gitu ya. Orang Banten nggak bisa gitu. Iya. Jadi emang bapak gue yang kalah akhirnya. Bokap cinta kali. Ya saking ya namanya cinta ya, Iya. udah berat, udah nggak bisa dibahas cinta itu, nggak bisa itu dengan kata-kata. Emak itu asli dari Kaujon Kota Serang. Jadi kalau ngelihat peta dari kita klik peta Kota Serang, nah Kaujon tuh nongol. Kaujon, oke. Kaujon. Ya, luar biasa ini orang Kaujon ya. Iya. Tepuk tangannya orang Kaujon ya, luar biasa. Jadi emang kalau ngomongin kampung paling kolot di Kota Serang ya Kaujon gitu. Kenapa Mang? Kenapa? Kampung kolot karena masjid gunanya di situ. Alun-alun dulu kan masih wilayah-wilayah Kota Serang. Iya. Nama menariknya namanya. Namanya. Kenapa Rambo Banten? Saya tahun 2000 milenium ya gue. 2000 yoi. Karena di situ ada film Panji Sars 008. Anak iya, 90-an ya. Benar, kita Ya, 90-an. posisi tahun 2000 baru nginjek Serang. Baru nginjek karena dulu pesantren di Bogor. Oh, di Bogor? Ya Bukan di Serang. Kan orang Serang, masa pesantren jauh banget ke Bogor? Ya karena bapaknya kan di Jakarta. Oh gitu. iya. Bapak iya. kerja, emak kerja gitu. Wis Oh, anaknya gitu. ngaji belah. Nggak bisa ngedoa konon kan. Tapi tetap aja Iya. udah gede merada lupa doa jadinya. Bismillah doang. Wah, Allah. Namanya agak lucu nih. Orang tua ngasih nama agak sedikit ke Sulawesi banget gitu. Iya. Ke Sulawesi bahkan disangkain bukan Islam. Oh, gitu. Apa namanya? Novianus Selva. Nah, biasanya yang ada kayak yang ada seperti itu kan biasa kayak nama baptis. Dibacanya ya, jangan Novianus Gua- Selva tuh. Awas tuh. Bang, Bang nih Mang, gue salah deh kayaknya. Itu biasa nama baptis, Mang. Iya nama Gitu. baptis, tapi ternyata kata emak itu ada artinya. Oh gitu. Singkatan. Novinya November. Ah. Novianus, Yanusnya Nabi Yunus karena Iya. di bulan Nabi Yunus Oh iya, gitu. iya, luar biasa. Selvanya kan ada Selasa Fahing, ada juga Selasa Kliwon gitu kan. Waduh, berarti kalau Selasa Kliwon
Terlalu serem gitu, tahu ada Dracula gitu tuh kan. Ampun. Kayak gitu. Kalau dipanggil dikenal di masyarakat Provinsi Banten itu Ovi. Ovi di keluarga dan akhirnya menyebar luas di Provinsi Banten jadi Mang Ovi. Rambo. Rambonya itu. Rambonya jadi nambah. Makanya diekang kan nih kira-kira gitu. Harus ditambah ekah kan gitu kan, ternyata nggak usah lah itu. Itu mah nama panggung aja kayak gitu tuh. Enggak mungkin gini kali ya, memang kan kalau Rambo kita tahu ya apa sih badannya keker, gede kan, terus rambutnya gondrong, agak keriting kan mirip Rambo kan? Iya enggak sih? Cuman masa enggak, Mang? Enggak, Rambo yang di sana kalah ganteng sama di sini gitu. Itu mah ya biasa lah. Iya. Kalau kita kan makannya dangder gitu kan. Kalau dia mah bisa jadi itu gernuk segala kan. Karena tahu gernuk nggak buah? Enggak, dangder aja gue baru mau nanya. Orang Banten pasti tahu gernuk. Iya, makanya. Kenapa harus Rambo, Teh? Kenapa? Iya makanya gue mau tahu nih, kenapa Rambo? Video pertama, jadi itu video kelima. 1, 2, 3, 4 itu hanya viral di sekitaran teman-teman saudara aja. Nggak tahu kenapa Rambo itu sebenarnya lahir dari kegelisahan. Aduh, kegabutan. Teteh tahu nggak identitas masing-masing daerah itu apa? Bahasa. Oke. Kenapa harus bahasa? Iya. Titik daerah itu memang ada 700 lebih bahasa di Indonesia ya. Dan Banten ada 5. Kaya banget Indonesia ya. Iya. Banten aja 5. Karena dulu Jawa Barat. Dulu Jawa Barat. Iya benar, ganti provinsi sekarang Banten ganti ya. provinsi. Ya. Nah, bahasanya ada 5 karena dulu Jawa Barat bahasa Sunda dialek Banten nomor 1 pengguna terbanyak. Iya. Bahasa 2 jangan dilupain tuh. Ada Sultan Maulana Hasanuddin Banten, anak dari Sunan Gunung Jati Cirebon tuh ya. Bahasanya Jawa. Makanya ada jaseng. Jaseng itu bahasanya sebenarnya kayak saya teman gitu. Bahasa sehari-hari. Nah, tapi kalau ke orang tua tuh ada bebasan. Kita harus lebih santun, ke orang tua nggak boleh ngelunjak. Doraka soalnya kalau ngelunjak itu. Tangannya juga begini ya. Ya, itu kedua bahasanya. Jadi Sunda dialek Banten. Ketiga Lampung Cikoneng. Oh gitu. Yes, karena mungkin dulu tuh Lampung sama Banten nyatu, Krakatau meledog misah tuh. Lampung Cikoneng. Keempat, ada Cina Benteng. Nah, kenapa harus ada Cina Benteng tuh? Cibeng emang ya. Makanya jangan terlalu benci-benci banget lah ke orang Cina. Karena di kita ada turunannya gitu. Jangan-jangan gua ada turunan ke situ gitu tuh. Iya. Cina Benteng. Bener, Mang. Nyokap gue Cina, Mang. Turunan Cina. Apalagi nenek gue yang dari bapak gitu. Kan jelas banget Cina itu. Tapi emang mata-matanya juga ya ganteng dikit lah gitu. Itu bahasa keempat. Bahasa kelima itu Betawi Ora. Jadi ketika kita dengar biasa, udah pada makan lu semua katanya. Udah, empo udah makan belum? Udah. Mau makan lagi kagak? Ora. Ora, bener. Kok bisa ora? Harusnya kan kagak gua. Kagak. Udah. Ini ora. Oh, kata saya memang penyebaran Islam waktu itu kan ya karena Sultan orang Jawa ya. Iya. Itu. Luar biasa. Bahasa kelima Betawi Ora kayak gitu. Nah, balik lagi ke Rambo. Iya. Kenapa ngangkat bahasa kedua? Karena kalau dari dulu saya sekolah bahasanya Sunda terus nih. Iya. Sedangkan kok di rumah bahasanya bebasan gitu. Oh, di rumah bebasan? Bebasan. Berarti ini dong. Ada jadi sopan. Kalau ngomongin orang paling hebat bukan ngebanggain Kota Serang. Emang Kota Serang bisa semuanya. Ngomong Sunda bisa, ngomong Jawa bisa. Englishnya aja nggak tahu. Kok jadi English ya? Merendah lah. Emang seperti itu. Jadi memang kenapa harus Rambo posisi di film, ada film Blood apa itu judulnya? Itu saya ngedabing. Rambo itu kan serius ya? Iya, bawa senapan gitu kan, mukanya juga nggak pernah senyum kan? Nggak pernah senyum. Tapi terus kan lu kan nggak pakai baju beligiran itu tuh ya? Iya. Serem, udah dikepung polisi itu kan di video itu. Iya. Tapi ngebahas si Rambonya malah ngebahas Kosipa. Apa? Kosipa? Kosipa itu kayak termos di kredit, terus dibayar sehari 1.000, drobek. Masyarakat Banten masih ada tradisi seperti itu. Sampai sekarang? Ngeredit kenceng gitu tuh, yang sehari bayar 1.000, 2.000. Kenceng itu apa, Mang? Kenceng itu buat ngegoreng tuh. Oh, ini apa itu? Apa sih bahasa penggorengan? Jadi bahasa Indonesia saya bukan jelek-jelek banget, tapi karena sudah terlalu dalam ke bahasa daerah gitu betul. tuh Teh. Sudah jadi, mendalami lah gitu ya. Bahasa Indonesia rada kurang bagus. Itu masyarakat itu masih melakukan itu loh Teh. Dan saya ceritakan real di konten. Iya. Dengan menggunakan bahasa Jawa dialek Banten tuh. Iya. Jaseng gitu kan ya. Ya akhirnya 10 juta lebih yang lihat. Iya, itulah. Mang, tepuk tangan begini Mang kalau di podcast.
Enggak, saya kalau tepuk tangannya begini kayak beneran masalah sama nyamuk gitu. Iya benar juga itu. Iya. Itu dari situ Mang inspirasinya. Inspirasinya. Jadi kekhawatiran saya itu, bahasa ini kok mulai jarang digunakan gitu. Makanya oleh teman-teman muda. Makanya Mang keluarkan. Kasih tahu ke orang. Dengan semuanya. Ketika masyarakat walau alam ya, saya nggak ngelihat yang mana yang ngebully bahasa ini. Iya. Yang saya rasa pasti ada ini bahasa kampungan banget. Saya paling nggak suka disebut bahasa kampungan. Iya. Dan posisi di waktu itu saya SD sampai SMP, SMA itu masih bahasa Sunda kurikulumnya. Belum Jaseng. Belum. Iya, waduh luar biasa ya Mang ya. Makanya target saya adalah bagaimana caranya bahasa Sultan Maulana Hasanuddin bahasa Jawa dialek Banten masuk ke kurikulum, Mbak. Waduh, sekolah. Tepuk tangan. Iya, tolong ya. Ini Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Menteri kayaknya udah tahu deh kalau sekarang gitu. Oh iya. Ada bahasa itu. Kan kita pegon ya. Iya. Pegon itu kan ya kalau ngomongin kitab kuning kan ya udah jelas banget Jawa. Iya. Waduh. Luar biasa ya. Kita ceritain kenapa namanya Mang Rambo Banten aja itu. Jadi bukan sekedar perang, Rambo itu kan nggak ada yang lain. Iya. Mau tentaranya kayak mau polisi dia sendiri doang. Iya benar. Kalau bahasa Jawanya alas itu hutan. Iya. Dengan ya emang tentara kelasnya kan pakai pisau aja dia hidup gitu tuh. Aduh seru banget ya. Jadi pembela kebenaran. Iya, saya mau jadi jagoan cuman saya rada cemplu gitu. Jangan gitu Mang. Pengen tahu nih Mamang ini kan kayaknya kesibukannya banyak banget, hampir tiap hari tuh pokoknya saya lihat di story YouTube ya. Terus kemudian Mamang juga punya podcast juga ya Mang ya. Itu dengan kalau nggak salah Lord Bagja tuh kan. Saya juga ngakak tuh Mang ya. Itu Mamang bener-bener kreatif loh orangnya ya. Mang, kesibukan Mamang nih akhir-akhir ini apa nih? Kesatu saya harus berguna untuk masyarakat. Jadi nggak harus nyalon dulu baru berguna, enggak. Iya, berguna dulu. Jadi berguna aja dulu, nggak harus nyalon gitu. Dibalik ya. Jadi apa ya? Saya tuh lebih suka ngobrol dengan masyarakat yang menengah ke bawah aja. Ya senang ya emang ya. Iya, karena mereka masih jujur kok. Oh itu, jadi jujur tuh. Saya lebih suka sama orang-orang yang apa adanya aja. Iya, nggak dibuat-buat. Dan berlebihan ngomongnya, walaupun berlebihan mungkin dia belum ngerokok, belum ngopi nih katanya gitu. Bisa jadi gitu kan kalau orang ini. Iya. Saya lebih suka ngedengerin logat, bercandanya mereka gitu. Hariannya konten aja. Iya. Dengerin masyarakat berantem, ketawa, cerita, ngobrol, bercerita. Iya, semua. Kita cuma ngedenger doang. Kita nggak boleh ngajarin juga. Dari situ dapat ide ya? Bukan ide lagi. Barokahnya juga dapat mungkin. Masya Allah, emang benar-benar. Karena niatnya udah baik sih. Iya. Nggak tahu kenapa bahasa belusukan itu lebih menarik seperti ini. Iya. Dan tuh sekarang emang yang real tuh lebih digandrungi Mang. Iya. Gitu. Dan dituangkan dalam konten gitu. Betul, ya. Dengan siapapun, jangan lihat-lihat, jangan milih-milih. Ya kalau milih-milih ya kalau untuk ngejar follower nggak masalah. Iya, maksudnya minimal dikenalin dulu. Tapi kalau udah gede followernya kayaknya penting deh untuk ngerasain perasaan mereka gitu. Iya. Jadi dapat feel-nya ya. Ya, selain dapat feel, dapat badan juga gitu. Oh iya, saya bener-bener. tuh paling senang ngelihat masyarakat yang nggak pakai minyak wangi. Oh gitu. Wangi tubuh itu bener-bener kayak wangi ulama yang nggak pakai minyak wangi gitu, wangi orang tua gitu. Oh gitu Mang. Saya tuh suka mau wangi-wangi yang nggak macem-macem. Yang ori lah gitu ya. Iya, walaupun saya pakai minyak wangi ya. Tahu sendiri lah muter-muter pasti asam sedikit. Sosialis banget ya Mang Rambo nih, luar biasa ya. Tuh, ini orang bener-bener deh. Kebanyakan dari alam soalnya. Ketika di sekolahan hanya mentok di situ, ternyata di alam wah luar biasa Tuhan ngasih sedikit peta gitu ya. Kalau petanya nggak tahu tiba-tiba ketemu kayak gitu. Luar biasa. Mang, kenapa sih ini loh? Orang-orang kan milih konten tuh mungkin sesuatu yang sensasi ya, tapi Mamang tuh lebih kepada edukasi. Menurut saya Mamang banyak banget ngasih edukasi loh Mang. Ya. Seperti mungkin tadi Mamang bilang, saya tuh pengen jadi orang yang bermanfaat. Itu bener-bener kan jadi salah satu visinya Mang Rambo ya. Ini saya mau tanya nih sama Mang Rambo ya. Kenapa Mang Rambo senang yang kocak-kocak? Apa emang dari kecil perawakannya udah kocak? Apa emang keluarganya emang udah keluarga lucu semua, komedia semua gitu loh? Kenapa sih lucu-lucu Mang gitu loh? Ini di era digital ya Teh ya. Tengik banget. Iya lah nggak apa-apa emang kita di era digital lah. Eranya 5.0 ini. Makin berat nih omongan kita nih. Bertemannya udah kayak sama satelit aja. Iya. Iya eranya emang udah digital 5.0, 4.0 udah kita tinggalin gitu kan.
udah ngomongin digital Digitalisasi, eranya. betul. Kayaknya ada yang salah kalau kita nggak berteman dengan digital itu gitu kan. Kita harus pelajarin dan harus ngikutin zaman akhirnya. Iya. Ya jangan sampai akhir zaman juga nggak guna gitu tuh. Tapi mengikuti aja ya akhirnya. Wih kok menarik ya gitu ya. Sampai berpikir ini kira-kira bisa ngasilin nggak gitu. Ternyata emang bener awalnya emang biasa-biasa aja tapi setelah viral wah. Ternyata ini yang diinginkan masyarakat. Saya mah malah orang-orang ketika memang keren-keren saya mah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Kan keren, Mang. Kayaknya sebuah masalah kalau saya melihatnya. Saya Kak, sampai saat ini nih teh saya ngerasanya punya utang. Kalau nggak ngonten, nggak ngupload itu. Iya, iya. Dulu tuh saya nggak begitu. Karena dirindukan. Ya ke satu ditunggu. Ditunggu juga. Saya bercanda itu sebenarnya gini Kak, kalau ngomongin bercanda nih. Ini untuk orang-orang yang sok komedian. Saya ngeliat Chaplin. Saya ngeliat Kasino Warkop. Bukan ngomong warkopnya, tapi saya ngambil tokohnya ya, Kasino. Dan yang sampai saat ini termahal Komeng dan Lontong misalkan. Iya, Ada nggak dari sisi mereka yang bercandanya nggak serius? Kayaknya nggak ada. Serius. Mereka bercandanya serius semua. Serius. Mereka ketawa. Targetnya adalah ketika kita bercanda orang yang harus ketawa. Oh, jangan gitu. kita yang harus ketawa. Tapi kalau kita yang ketawa, wah, lu bukan bercanda itu namanya. Iya. Cuman main-main. Ketawa itu kan ada yang nggak enak, karena nggak enak. Gitu kan ya. Ada yang kalau gua nggak ketawa nanti digebugin lagi gitu kan. Akhirnya Wah keren mah aja gitu kan. kayak nggak enak. Sebenarnya targetnya bukan itu. Jadi harus apa ya? Kitanya harus ngerasain perasaan mereka gitu tuh. Ngerasain perasaan-perasaan yang ini nih. Jadi ada di Banten itu ubruk. Apa ubruk itu? Kalau di Jakarta itu lenong. Di Jawa itu toprak. Ketoprak ya. Di Banten itu ubruk. Ubruk. Ada namanya Mang Brosot. Mang Termos sama Mang Cantel. Mang Brosot itu kalau tampil ada orang yang ketawa dan sampai meninggal orangnya. Saking lucunya ya. Itu mungkin. Kita kan kalau ketawa tuh sakit dan Iya. nguras tenaga loh. Ini juga sakit lama-lama nih. Nguras Iya kan? tenaga. Benar, makanya benar. kalau Keringetan loh. makanya kalau komedian ketawa di atas capek nantinya. Udah Iya, mau ngomong. Udah ngomong. Kalau Ketawa jangankan juga. itu yang ngomong ya. Chaplin yang gerak-gerak gini doang aja. Iya benar. Gue yakin encok itu. Besok-besoknya minum apa nggak tahu kan dipasang daun apa gitu kan. Ya kayak gitu jadinya kayak apa ya, komedian itu nggak boleh bercanda. Iya nggak boleh bercanda. Jadi komedian itu harus serius. Serius. Bukan serius band udah bubar itu. tapi seriusnya itu auranya udah bikin orang pengen ketawa ya. Iya. Rambo ngenalin cuman suara doang. Iya. Karena gua ngerasa ya gua harusnya apa ya? Udahlah lu mah gitu tuh. Muka lu nggak ganteng-ganteng banget gitu tuh. Enggak maksudnya ngerumasa gitu tuh. Ya udahlah cukup suara. Karena targetnya kan bahasa. Iya. Dan kita selalu diberikan berita yang kencang-kencang terkait politik. Iya. Jadi gimana caranya juga Rambo nggunain identitas untuk trauma healing juga. Iya, luar biasa trauma healing. Ketika Kayak orang psikolog dikasih ya. berita politik inilah itu Ya, iyalah, hoax ruwet lah. macam-macam kita kasih komedian. Iya, itu yang bikin Ketika happy banyak ya. utang di leasing kita kasih komedian lagi gitu tuh. Jadi apa aja dibawa enjoy. Iya, jadi penyakit. Iya, benar banget ya. Dari stres itu jadi penyakit, apalagi yang galau jomblo. Aduh, kasihan. Apa yang apa? Yang nggak Saya nggak bisa ulangin kalau yang itu gitu. Nggak bisa ulangin. Nanti didengar aja di videonya itu. Mang, ini lucu Iya. juga ya. Mang, Mamang tuh berarti seneng ngonten dari awal ya? Atau memang dari awal tuh cuma coba-coba doang? Apa gimana tuh Mang? Kalau diomong seneng, kayaknya harus melakukan. Iya. Apa ya? Apa ya jadi Kayak ya harus loh. lu harus gitu ya? Lu harus gitu tuh. Iya. Jadi nggak ngupload sehari, gue kayak punya utang apa ya? Iya, bagus Perasaan ya. duit ada gitu tuh. Iya. Kodok ada 20.000. Belah sini oh nggak ada. Ternyata belum bayar rokok gue nih. Aduh. Ya, kayak memang harus kayak nagih tuh mereka itu. Iya. Jadi konten itu sosial media itu harus dikasih makan ternyata. Gua kira anak bini doang yang dikasih sama orang tua. Jangan salah. Sosmed minta makan men. Benar. Kata sosmed Lu dapat duit dari gua, masa gua nggak dikasih gitu? iya juga lagi kan. Cuman kan jangan kemaruk-maruk juga gitu tuh. Itu Enggak tahu kenapa ya, handphone itu kan ngerasain perasaan manusia loh. Percaya nggak? Ketika kita ngeliat makanan, yang nongol makanan semua itu di pencarian. Benar. Ketika kita ngelihat maaf,
yang kita suka cowok ganteng, cewek cantik. Itu namanya begitu semua tuh. Jadi hati-hati tuh. Iya. Jadi bener-bener bisa ngebaca alam di luar dari pikiran kita ya. Dan kita nggak boleh kalah sama handphone itu. Iya. Karena Tuhan menciptakan manusia yang lebih terbaik, bukan handphone ya. Luar biasa. Itu tapi maksudnya kita harus bisa berteman juga akhirnya. Betul, kita harus bersanding nih. Ngikutin dengan, gitu tuh. Lu ngelunjak ya pecahin gitu kan. Iya, Tapi belinya iya. gimana nih kalau handphone pecah gitu kan. Waduh, Mang, berarti Mamang itu bisa dibilang mulai ngonten. Awal pertama Mamang mulai ngonten kapan tuh? 2000. Mamang mulai ini merasa pokoknya gue harus tadi Mamang ngomong kan, pokoknya gue harus melakukan, gue pokoknya harus bisa melakukan gitu. Itu mulai kapan, Mang? Mamang punya ide seperti itu? Jadi dari kekhawatiran itu saya main-main, bermain aja. Maksudnya bermain tuh ngetes lah. Gue pengen nyoba nih ngedabing gitu. Iya. Ya nggak tahu kenapa arahnya bisa ke situ. Saya juga nggak Kayak tahu. keluar begitu aja ya, Mang? Kayak ya ada video nih, gue isi dubbing lah kayak gitu kan. Udah diisi dubbing, Iya. satu video biasa aja. Yang pertama itu nyeritain tentang ada orang apa meninggal hidup lagi itu tuh. Itu biasa. Kedua yang di lift, ada pencong gitu kan ya. Saya dubbing biasa aja gitu tuh. Terus ada video ketiga dan di Rambo itu. Ternyata viral gitu tuh maksudnya. Iya. Oh iya maksudnya kenapa harus dubbing gitu kan. Akhirnya viral. Ya itu yang terjadi. Orang-orang pada bang, woi ini kayak suara siapa ya? Wah viral di. Iya. Sampai orang tua nanya, ketawa. Gua kan gimana sih ngeliat orang tua, saudara, adik, istri tiba-tiba ngetawain video gua diem. Ya Allah, innalillahi kata Ya gua, Allah, kena gimana mental ini? nih gue Itu nih. bikin IG follower saya beli Langsung ya? sehari bisa nyampe 10.000. Edan. Gila. Tapi sebelum saya ini ya apa maksudnya saya buat IG itu saya harus punya konten di dalamnya dulu. Jadi konten-konten yang kemarin diupload ya gua uploadin dan gua buat yang baru 3 biji. Plek. Namanya Rambu Serang posisi itu. Awalnya. Rambu Serang karena posisinya gua ngerasanya orang Serang ya. Iya. Identitas Serang ya. Itu kayak beli beneran gimana sih ngerasain follower tuh paling 1-2 sehari gitu Iya, tuh. iya. Ini mau tidak Berkah, saweran apa nih gue nih ya kata gue. Gitu tuh itu segitu banyaknya antusias. Gue baru dapet apa feel-nya. Jangan-jangan masyarakat provinsi Banten termasuk di Indonesia gitu tuh. Kebiasaan dikasih berita-berita buruk mungkin ya, berita-berita yang mengekang, yang mikirin akhirnya berantem sama saudara. Yang akhirnya crowded lah otak kita ya. Ketika Mang, ya. ada video komedi itu dan kayaknya orang Banten kangen dengan bahasa daerah itu. Iya. Bahkan cerita tentang kanyutan. Tahu kanyutan nggak? Palid. Apa sih kanyut gitu tuh? Hanyut. Oke. Awas bahasanya jangan di ini ya. Ini kosakatanya bisa berbeda-beda nih. Maksudnya, kudu ngerti kayak adanya aja nyasar kayak. Maksudnya bahasa kanyutan itu hanyut. Bahasa orang Serang palidan. Jadi kalau persepsi awas nih hati-hati nih karena saya ngomong begitu memang jorok katanya. Bukan gitu. Kosakata memang berbeda-beda tapi ada kosakata yang memang itu. Jadi dulu tuh musim banjir kali itu orang Serang hebat teh. Iya. Hebatnya di mana coba? Sekarang banyak komplek nih. Banjir panik. Orang Serang maaf dari Tembong sampai Magersari Banten lama itu kanyutan pakai gedebong. Gedebong tahu? Gedebong pisang tahu? Pisang. Nggak ada ban gedebong dari Tembong tuh. Dari Palima sampai ke Banten lama. Sampai keriput. Maksudnya ini orang Serang nih aneh ya. Ketika banyak komplek kemarin kejadian banjir pada panik orang. Orang Serang mau berenang. Iya, asik Karena aja udah ya. telat. Kita nggak boleh ngeluh gitu tuh. Iya, luar biasa orang Serang nih. Ini Iya, salah satu contohnya. makanya saya ceritain karakter masyarakatnya. Iya. Ternyata ini Ya hebat ampun. nih gitu. Masyarakatnya. Iya. Jadi kita harus berteman dengan masyarakat. Luar biasa ya. Tepuk tangan banget ini Bang Rambo Banten ya. Tepuk tangan di sini kayaknya. Ada, ya benar dah sini dia. Iya benar. Itu Kak. Benar luar biasa ya. Bang berarti memang Mamang tuh mencoba dulu ya. Artinya pada saat mencoba ya udah coba aja. Iya akhirnya kita mana tahu loh. Mana tahu ke depan. Tuhan itu udah nyiptain bener-bener pilihan orang-orang yang dipilih. Ini gue percaya nih. Iya. Mau lu ngomongin goib kayak, mau lu ngomongin apa itu ada faktanya mungkin bisa jadi. Iya. Ya terkait percayanya ya urusan lu itu mah. Tapi gue ngerasanya ini ada kayak ya kalau ngomongin bahasa Jawa bahasa siapa coba? Iya. Bahasa Sultan Banten. Kenapa harus Rambo gitu yang keluar? Sedangkan pelestari bahasa di Banten itu banyak. Iya. Ada Mang Brosot lewat konten apa namanya Ubruk. Ada lagu almarhum Toton Grintul yang pakai bahasa Jaseng juga. Rambo gitu tuh. Ya.
Karena Era mewakili digital banget. nongol nggak nongol muka komuk gua nih. Yang nongol tuh video King Kong gitu tuh. Video anakan berit gitu kan. Anakan wirok gitu tuh. Monyet, binyawa, buaya gitu. Itulah tadi itulah. Jujur ini gue mau minta tisu nih sama gue, kan gue udah ngakak ketawa, gue air mata gue mau keluar. Teteh ketawa saya sedih dari tadi nih. Karena gue nahan ketawa, masa gue nggak mungkin gue ngonten ketawa mulu ya kan? Iya, jangan sampai ketawa. Kita bercanda harus serius. Harus serius. Ya tapi nggak tahu, pokoknya pengennya ketawa karena emang gue jujur Mang, gue kan scrolling punya Mamang ya, maksudnya Instagramnya itu kan itu gila ngocol semuanya Itu kan, teh. tuh keren Mang. Jadi saya nulis kan di situ. Teger orang teger tetap kepiasem. Maksudnya lucu nggak lucu, lu harus bahagia. Kepiasaan tuh bahagia. Kepiasem tuh contohnya begini. Oke. Jadi kan ditutupin sama tangan nih, Iya, Kak. Kita kan nggak pernah tahu ditutupin sama tangan dia senyum apa enggak nih kira nih. Karena biasanya orang banyak masalah tuh ketawa aja. Jangan-jangan Rambo ini banyak masalah nih. Iya Mang. Seneng. Bener. Netizen tuh paling seneng lihat orang susah itu biasanya. Iya. Jempolnya tuh wih. Biasanya itu. Main ketik be. Tahu Iya. perasaan orang sih. Saya mah itu. Teh curiganya maksudnya kenapa harus Rambo gitu. Dan saya balik lagi, oh ternyata bahasa ini iya bahasanya wali gitu tuh. Iya. Kok? Bahasanya Sultan Banten loh. Ya, Wali. sampai saya nanya sedikit ke kiai-kiai, saya kan seneng tuh ke pesantren-pesantren, Iya, mampir gitu kan. Saya pasti dimarahin dan Rambo itu sebenarnya pernah viral dan dimarahin sama guru-guru se-provinsi Banten, bahkan ada grup kepala sekolah se-Banten. Kenapa Mang? Karena kontennya pakai bahasa kasar. Oh Coba gitu. setelah saya ngonten yang nonton anak kecil SD di depan mall ada baju hijau semua tuh ya. Iya. Itu anak kecil sampai ngomong, "Woi." Ada ibunya kepala sekolah. Ibunya tahu artinya. Bahaya. Wah, itu dibahas di grup kepala sekolah seprovinsi Banten. Kita harus ketemu Rambo. Anak saya ngewadarin saya. Iya. Ada hijau sih kan. Waduh kata saya. Repot ya. Aduh, untungnya nggak ke wilayah-wilayah yang lain gitu tuh. Jadi Ngeri teh. ya jadi akhirnya dia dikhawatirkan artinya niru-niru Mamang Yes. gitu ya. Dan kita juga harus pelajarin pelanggaran-pelanggaran di sosial media. Oh gitu. Musik, darah, senjata tajam, hoax, dan anak kecil. Oh gitu. Anak kecil LPE tuh lagi kenceng-kenceng yang ngurus masalah anak. Jadi ngupload anak kecil lari, ngegelibet tuh Iya. si kaki, Iya. regel bledug jatuh Iya. gitu tuh. Itu langsung ke band. Oh gitu. Iya, Ke band. ke Bandit band. ya? Bukan band yang kartun itu ya. Iya. Ke band itu tuh. Band tuh bukan band ini juga. Iya, ke bandit lah Iya. pokoknya ya istilahnya. Bandit diblokir ya. Pusing-pusing. Oh, lagi Iya. pusing belajar bahasa Inggris ya, mendingan Ini belajar bahasa Jawa Ke sekarang band teh. aja. Kita harus pelajarin itu. Jadi konten ini juga hati-hati pakai musik. Iya. Hati-hati karena ada apa ya namanya ya? Itu yang dijagain kayak misalkan kita udah didaftarin di via hukum ini ya. Musik kan begitu tuh. Iya. Jadi harus hati-hati gitu tuh. Hak Dan cipta tahu gitu nggak? ya. Rambo itu ini akun kedua loh. Loh, Ya, ini akun kedua. akun kedua. Yang Rambo Banten ini. Akun pertama di 2019 130.000 Terus di band. hilang. Permanen. Waduh. Gara-gara musik, darah, anak kecil, senjata tajam. Hoax nggak ada gua. Nggak ada. Hilang Kayak begitu The aja Bus. udah. Gua saking cintanya sama Banten nih. Heeh. Udah bus nggak di blur lagi. Biar orang pada tahu. Cuman ternyata ria nggak boleh ria itu ya. Oh, Jadi sosmed juga nggak nerima yang ria-ria tuh. iya. Ada macem-macem sih bro gitu kan. Ya. Golok-golok ternyata kebalik goloknya gitu. Pantesan nggak kena-kena gitu kan. Ya maksudnya kan ada darah juga. Iya, Debus kan ada yang berdarah ada yang enggak gitu. Iya. Tuh. Yang berdarah itu kayaknya lebih seru gitu tuh. Iya. Ya akhirnya gue videoin gitu kan berdarah. Gue ambil tadi mau gue pakein roti, gue makan gitu tuh. Emang selai strawberry. Iya. Dan ternyata emang ke band. Hati-hati masalah Band ya. musik gitu kan, pelanggaran-pelanggarannya dibaca deh di sosmed. Hati-hati dibuat netizen nih. Ya Gitu buat Omel Podcast juga yang Iya. pasti. Wah, karena ini masukan banget buat kita itu nih Mang ya. di 4:30 subuh ketika saya 4:30 mau sholat subuh, 5:30 mau siaran di radio, saya buka IG nggak ada. Posisi orang udah transfer endorse sampai 30 juta. Ya Allah.
Terus Mamang gimana? Hilang. Terus Mamang gimana tuh? Nyelesainnya gimana tuh? Ya stres dikit dulu, ngerenung dulu kayak orang banyak masalah di leasing itu tuh. Iya. Tapi ya udah akhirnya apa nih salah gua? Tapi nggak dikasih informasi, mungkin Mamang di band itu di blokir tuh Instagram pertamanya mungkin ada informasi ini. pelanggaran di ini kan kita kan perlu tahu Mang kesalahan kita di mana gitu Mang. Saya salah karena saya punya email 13 biji. Email yang hilang itu aku nggak dibuka selama 2 tahun. Ya Allah. Jadi kayak suami yang menafkahi istri itu. Nggak, kurang ajar emang. Kadang-kadang lupa itu nggak ada obatnya ya. Iyalah Saya pasti. cek di semua email kok nggak ada pelanggaran. Saya ambil Nokia yang jadul tuh. Saya buka ada email saya pertama di situ. Astaga. Saya buka emailnya di Android. Masalahnya banyak. baru ketahuan di Banyak situ. belum bayar warteg, belum bayar rokok. Enggak. Gimik ya itu jokes ya. Lucu. Tapi emang masalahnya banyak, masalah. Wah, udah macam-macam. Sampai spam pun ada. Oh gitu. Ada. Ya ampun. Spam. Jadi ketika saya punten ya, saya waktu di tahun itu 2017, 18, 19, saya juga kadang-kadang suka neriakin jalan rusak, suka neriakin korupsi gitu tuh. Oh. Mungkin orang-orang Ada orang yang nggak suka. iya. Tampiling bekonan kok. Iya. Ya maksudnya ada aja gitu tuh. Ada apa? Ya saya nggak pernah tahu. Yang pasti saya nggak pernah nggak suka sama manusia dan yang ada di alam ini gitu. Iya, Saya selalu suka. Tapi orang yang nggak suka pasti ada. Pastilah. Yang nggak suka karena belum kenalan aja sih. Kalau udah Iya. kenalan gue yakin suka. Tapi jangan cowok sama cowok juga. Iya. Nanti kita bahaya jadian, juga. wih nggak boleh Iya itu mah. nggak boleh. Boleh. Itu ya. Iya. Mang. Hati-hati tuh. Iya, makanya ini bener-bener ya ini kita Hilang. ya tim kita mungkin kita juga baru ya. Coba Mang. bayangin Ge. Teh. Wih lagi tengik nih. Lagi tengik itu bukan roti ya. Iya. Jadi lagi sombong ini. Iya. Tapi nggak boleh juga sombongnya Iya. berlebihan. Dikit boleh lah, dikit Itu boleh. udah ditransfer uang. Banyak tuh yang endorse. 30 juta teh, coba bayangin. Iya, dia nggak Akunnya kebayang. hilang. Mau saya balikin untungnya manusia-manusia di Banten ini baik-baik. Baik-baik. Ya Allah, saya ditemuin sama orang-orang yang baik gitu. Mang, nggak apa-apa, hilang akunnya buat lagi aja. Mang Rambonya masih sehat. Wih, ngedoain sakit dah kata saya. Bukan gitu, Mang Rambo bikin konten lagi. Iya. Kok nggak ngasih semangat sih? Gue ngasih semangat, jadi ribut sayanya itu tuh. Gitu. Padahal makan dia. Ya biasa lah orang komedian kan terlalu serius bercanda begitu. Iya, Kok lu ngedoain gue sakit ya? Enggak Mang, masih begini nih. Gue balikin deh duitnya, kalau gitu selekan aja lah kata gue. Kok gini sih Mang jadinya gitu, padahal bercanda gitu tuh. Tapi emang selagi kitanya masih ada, Iya. ya udah buat lagi aja semangat. Karena dengan patah hati ya jadi stres nantinya. Iya. Kita nggak boleh, kita harus semangat dan harus sabar. Sabar adalah kunci. Jadi kan sholat dan sabar untuk menolong. Waduh. Berat omongannya nih. Dan memang itu kunci. Iya. Jadi nggak boleh ngeluh. Iya. Mang, silakan diminum dulu Mang nih Mang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim ya Allah. Oh nggak ada airnya nih? Ini air Oh, di sini ini ya? Mang. Iya, enggak keluar dari kucuran Mang. Nih kalau Ya ampun Mang. saya, aduh, di wilayah ini nih ngegebek. Jadi saya juga semangat. Jadi ngeliat air ini nih kayak air jam-jam beneran. Masya Allah, iya nih air jam-jam moga-moga Nggak, emang soalnya ya. nggak ada mereknya nih air ya. Mereknya ada nih, merek tek kalau nggak salah ini. Mereka bisa masuk Mang. Lur, minum ya, kan. ampun. Ya, silakan Mang. Ini kalau di bulan Ramadan nggak boleh siang-siang nih. Iya, tapi kan bisa dibuat buka puasa Mang. Buka puasa. Iya, kalau bulan Ramadan bisa dibawa buat buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Aduh. Wah adem ya Allah, Masya kayak dua Allah masalah ya, beneran luar deh. biasa Padahal ini. mah metusin kene kayak pakai masalah ge. Jujur gue nggak tahu gue nggak kapan ngelap air mata gue lagi. Gue pengen ketawa aja karena gue selalu inget karya-karya dia yang diomongin juga real banget. Tapi mohon maaf teh, ngelap air mata tuh nggak boleh pakai tisu. Pakai apa dong? Anduk lebih. Oh, Biar lebih selesai gitu tuh. Oh gitu. Karena kadang-kadang keringet juga nongol di sini gitu tuh. Aduh ya gini. benar. Mang, saya ini ngundang Mamang. Wih, entar dulu. Saya diundang ke sini ternyata bukan acara nikahan loh Mas Sunatan. Ngundangnya ternyata suruh podcast. Iya nih. Ngacak ya. Gini Mang, saya tuh saya pernah ngundang salah satu influencer juga ya, perempuan nih Mang ya, kebetulan teman Influencer. juga itu kan, cantik juga. Mamang juga kemarin habis ngonten kayaknya, habis ngendorse kayak berdua sama beliau. Ngendorse? Iya. Siti Celobong Mang dia cerita kalau seandainya saya kan sempat tanya sama dia, lu kok nama lu Siti Celobong tuh apa gitu kan ya. Terus dia menjelaskan bahwasanya Siti Celobong tuh dapat nama dari Mang Rambo Banten gitu. Terus artinya adalah toples gitu kan. Nah gue sampai sekarang nih masih jadi tanda tanya buat gue Mang. Kenapa kok itu pantas disematkan buat maksud itu kan nama aslinya kan Siti Haryati ya, Haryati.
Tapi dia dinamakan Siti Celobong. Mamang tuh punya ide apa sampai dia tuh cocok pakai nama Siti Celobong dan akhirnya nama itu malah viral, namanya malah ngetop. Kayaknya punya ilham deh. Guna sih ke Siti ya. Awas ya. Tak jenggut sih resok. Iya nu kan? Jadi si Siti ini tiba-tiba nggak tahu si Sitinya. Nggak tahu netizen yang ngetegin Rambo itu. Iya. Posisi saya lagi tak aja ngebuka. Muncul. Nongol. Ah. Naik motor sambil ngeplok bahasa Jawa. Kin waduh. Oh gitu. Rade Awalnya gitu man. edan kan. Wah kesambet jadi gitu. Iya, Kudu iya, rukiah kan mah gitu tuh. Iya. Harus dirukiah ini mah. Ya, ternyata gue paling seneng ngelihat anak muda cantik ganteng kasep ngegunain bahasa daerah. Mamang bangga ya? Bukan bangga lagi. Oh. Bahagia. Waduh. Indonesia nggak bisa diserang, nggak bisa dijajah lagi karena bahasa, sejarah dan budayanya itu kenceng. Iya, gue Nggak merinding bisa. mang lu ngomong gini mang. Bener. Belanda gering-gering sekalian gitu. Tuh. Yo. Budayawan juga ya nih beliau Ya, nih ya. kalau ngomongin Banten, Banten artinya apa? orang Belanda ngomong Banten tuh bantam. Tapi ternyata artinya bantah, ngebantah. Oh gitu. Makanya orang Banten mah nggak pernah takut sama siapapun. Wus, Harus makanya. Belanda, tapi kalau sama temen harus takut, sama ibu harus takut, apalagi sama Allah gitu kan. Iya. Gitu, luar maksudnya- biasa. Enggak, ketika ngelihat apa ya, sekelas cewek gitu tuh. Gua ngomong harus ngomong cantik cewek itu semua. Iya emang cantik. Aslinya, Cantik. lebih cantik aslinya. gua Bukan lihat. Siti doang. Iya. Teteh, ibu saya, Oh, dan yang iya, lain-lain. iya. Jadi kita nggak boleh Siap, ngomong siap. jelek ke yang lain. Hah? Cantik semua cewek itu gitu Iya, teh. iya. Karena wanita itu perlu dikasih sayang. Iya, betul sekali, Mamang. Ya, ya. Di belakang kamera juga manis sih. Cuman belum ada modal saya untuk menikahi dia. Enggak, gini teh. Siti itu menarik karena awalnya dia ngomong Jawanya lekoh banget dengan logat yang A. Kalau kita ngomong Banten ada A O. Dia Meranai kakak. Logat Siti karena di Keragilan. Keragilan. Iya, dia asli Sebenarnya di Serang Keragilan. juga ada logat. Kalau ngomongin Jawa itu ada logat 3. Arepning di Sira, Arepning di Sire, Arepning di Siro. Oh iya, heeh. Ada beberapa logat kosakata yang berbeda-beda. Iya, Karena kalau ngomongin Sultan memang toleransinya kenceng banget luar sih. biasa ya. Karena Selat Sunda dulu itu pasar dunia di situ. Jadi orang Cina masuk, Belanda, orang manapun masuk. Palembang akhirnya nikah orang Serang, misalkan sama orang Manado, orang Iya. Serang nikah sama orang Heeh. kayak gitu. Jadi ada yang Apo. Apo kan kalau ngomong Apo kita keingetan Palembang bahasanya ya. Ya, iya, Apa- benar. Sama Padang juga jangan. Padang hampir sama. Kayak gitu. Ya, jangan-jangan ya karena toleransinya Sultan Banten ini. Iya, luar biasa. Menarik ya. Akhirnya si Siti saya upload tuh. Heeh. Bukan si Sitinya, videonya, videonya. gitu tuh. Kalau si Sitinya berat banget itu. Mamang upload di Rambo Banten ya? Dia upload di Rambo Banten. Di akun yang lama, yang paling sedikit video itu dilihat 50.000. Paling sedikit. Like-nya 10.000. Ya ampun, Mang. Itu akun pertama. Makanya hilang aduh. Anduk mana anduk buat ngeliatin. Ada anduk nggak? Kalau Enggak ada. spray, kalau Ngapain? Bohongan ngapain serius kok jadi serius sih? Kan kata saya lagi bercanda itu harus serius. Iya. Nah, kan Tapi responnya Siti dapat nama Celobong itu kayaknya malah ini ya. saya panggil posisi karena waktu itu saya ketika ada pemilihan wali kota Cilegon saya dipanggil ke PU. Wih, gila. Marambo bikinin konten nih, harganya luar biasa fantastis. Biasanya orang yang ngerti emang ngehargain karya gitu tuh. Tapi apalah arti sebuah karya, target saya mah hanya bahasa kok. Iya. Gitu, tapi ketika mau ngonten saya kayaknya perlu deh perempuan gitu tuh. Yang gubra-gabruk, yang cerewet gitu, yang ngede gitu bahasanya, nggak ada urat nadinya. Siti Celobong itu termasuk orang Bener-bener cuek banget dan pede cuek abis dia banget. orangnya. Ya biasanya kan ada cewek yang makan bakso gitu di ini celangap-celangapnya nggak mau gede gitu tuh, nggak mau. Iya, Ada yang kayak makanya. gitu. Padahal biasa aja. Siti betul. ngeluarin identitas perempuan yang nggak boleh lu jaim-jaim gitu. Iya, Siti. dia real banget. Bener, dia bilang dia. Jadi gue si Siti diri tuh sendiri. kelihatan bulu hidungnya kayak gitu tuh kan jelek-jeleknya nggak apa-apa. Giginya. Emang orang ya bakal kan? ngomong ih jelek banget sih masa sih gitu tuh nggak betul, mungkin. betul. Yang lucu ternyata Siti melakukan itu ternyata Iya. viral dan dipanggil di TV. Iya, panggil TV dia bener. TV-nya manggil-manggil Siti padahal si TV kan nggak bisa gerak. Nggak bisa. Internetnya yang bisa. Iya. Gitu. Jangan nyalain TV ke Siti sih mah. Iya, bener. Ya alhamdulillah. Siti. Ketemu lagi sama saya setelah bikin konten itu Siti bisa ketemu nggak? Harus ingat Siti. Nama Siti Haryati itu yang diekain orang tua dan dikasih orang tua. Iya, Nama Siti panggung itu harus ada. Emang Komeng namanya Komeng? Bukan. Iya. Emang Rambu namanya Rambu? Bukan juga. iya, Nama benar. panggung itu harus ada. Iya. Gitu kan? Bukan teroris juga gitu. Buat branding ya, Mang ya? Buat branding. Betul. Kita nge-branding diri karena masyarakat dan manusia itu punya krokodil branding di otaknya.
Oh, gitu. Ketika dia mengingat, ketika dia percaya, gue yakin itu nginget lo. Iya, Kayak misalkan hoax dipercaya di WA, Iya, nggak iya. referensi berita lain, jadinya hoax kan, jadi percaya. Nah, krokodil branding manusia itu bahaya, Iya, bahkan iya. bisa jadi teroris beneran. Gitu. Waduh, repot juga Iya. ya, Mang. Hati-hati. Hati-hati kata Mang Rambo ya. Seneng banget ya ngobrol sama Mang Rambo. Tadi gue tungguin ngerujak loh, Mang. Mamang udah udah. Saya tuh kalau ngedenger bahasa ngerujak teh, apa ya? Lapar ya. Iya. Aduh, udah nyiapin mangga, bumbu rujak. Wah, Mang Rambo asik nih. Kenapa rujak itu harus buah gitu teh? Nah, iya. Enggak nasi dicocol gitu sama rujak buahnya. Teh di Sulawesi kan banyak Makassar kayak gitu kan? Oh begitu? Iya, pisang goreng pakai sambel Ya katanya gitu. ampun, nih kru gue juga barusan sama. Ada kue pisang yang makan sama pisang goreng sambal. masukin ke hidung kayak gitu. Mang, gue ini Mang sekali-sekali nih pengen dengerin Mamang dubbing nih. Kira-kira Dubbing. bisa nggak? Dubbing itu nggak bisa ditongolin. Ah, gitu. Dubbing itu nyumput. Oh, gitu. Dubbing itu kedap suaranya. Kedap suara ya. Dan inspirasinya harus nggak ada orang. Oh itu. Kalau ada orang berbeda lagi. Kalau Gitu. ada orang ya ada saya dan teteh gitu. Iya iya, Mang enggak, saya pernah bukan pernah, gue pokoknya akhir-akhir ini gue cuma nonton Mang Rambo kebanyakan karena gue perlu banget dapat feel ya sama Iya. Mamang ya. Gue perlu banget di sini kan happy semua kan, gue lucu gitu. Akhirnya gue lihat di salah satu ini Mang Rambo, kenapa sih Mang Rambo itu kalau ngomong pakai bahasa Jawa Serang, tapi yang gue lihat kayaknya Mang Rambo nggak sendirian, bener nggak? Goib ya? Beneran? Bisa ada 5 suara itu di dalam. Iya ada beberapa suara, itu suara siapa? Sepertinya Mang? saya sudah merasakan hawa-hawa nafsu ini di sini ya. Ini udah nggak enak nih. Kayaknya udah lapar nih kita nih. Ya gue Iya, udah hati-hati kesambet. Makanya itu Mamang apa emang sendirian atau emang ada tim Mamang? Saya pengen nguji saya ini bisa nggak sebenarnya gitu. Tapi saya ngomong gua bisa. Makan aja gue bisa pakai ikan gitu kan. Ikannya durinya gue pilihin, masa iya gue nggak bisa gitu. Iya. Awal yang gue lihat emang komeng sebenarnya, spontan. Ya Iya, akhirnya lucu, Bang. gue nyoba 1 menit dengan suara 3, nggak berhenti, nggak ngerekam, ngomong langsung 1 menit. Jadi itu Mamang semua? Kan kayaknya Contoh. ada suara beradu Mang. Ada Contoh suara jangan ngeliat muka gue nih Lur, jangan. Iya enggak. Muka gue jelek soalnya. Enggak, kata Sebenarnya siapa? Daber ketika Daber Doraemon, Nobita, kelihatan orang itu biasa aja. Tapi kalau Doraemonnya dan Nobitanya ngomong, di belakangnya orang yang ngedubbing, lebih keren kan? Iya kan? Iya betul, iya. Misalkan Lur seriator ke, kok dikit pernah dikit, weh orang bisa mengkonon ke Lur. Oh, 3 suara tuh. Oh 3 suara tuh ya benar-benar. Itu 3 suara. iya. Oh berarti 3 suara. Berarti memang ini loh luar biasa loh itu suara 3 orang apa? Aduh. Tapi harus punya napas yang bisa diatur. Nah, Makanya digurah, itu. banyakin azan, qomat di musola. Nah tuh ya pesannya Iya. gitu ya. Orang sholat doang jadi imam enggak gitu. Belajar jadi imam gitu kan. Adan kan saya juga serius teh. Saya itu belajar suara panjang karena dari perut. Belajar azan saya itu Azan. waktu kecil Wah, lomba. luar biasa, Mas. Sampai alhamdulillah saya nggak pernah juara. Ya. Karena salah lafad ternyata. Sampai dikit gak pakai salah lafadnya sih aja katanya. Orang lafad harusnya hayya 'alas shalah. Ha gede nih, ha kecil itu di hayya 'alal falah gitu tuh. Berarti yang orang-orang yang kelihatan rame ini suaranya ada bisa 2-3 orang ini Mamang semua nih. Saya semua. Suara ibu-ibu, suara anak Biasa, kecil, Masya Allah. suara rambonya, suara aslinya. Suara cewek ya. Suara asli ini biasanya jadi bapak-bapak. Astaga. Gitu. Nggak mungkin kan jadi Jago banget. ibu-ibu gitu. Iya. Itu tali pita suara dari mana Mang? Itu Beli dari tali mana? saya beli di pasar Rau waktu itu. Cuman alhamdulillahnya saya tempelin gitu lah. Jadi dimodifikasi Iya. jadi keluarlah ya. Karena gini loh teh. Manusia itu udah dikasih kesempurnaan sama Allah gitu tuh. Jadi lu coba aja dulu, semua masyarakat, semua manusia itu bisa berbuat kreatif kok. Iya ya coba dulu ya. Iya, sampai kreatif aja dijadiin, sampai maling gitu dijadiin kreatif. Iya, Ya karena dia jago ngebuka pintu gitu kan. Iya. Ngambil duit rakyat. Enggak biasa, tapi emang fakta kan. Gitu. Aduh Mang, oke. Aduh Mang, ya gue bener-bener ini sama yang satu orang Ya ini. makanya gitu. Kreatif tuh banyak loh. Kreatif tuh banyak banget. Sampai ke korupsi juga. Itu Kenal lagi kan? Itu lagi. Itu saking kreatifnya orang. Saking Jadi kita harus kreatifnya orang hargai emang. kreatif tersebut teh. Iya, Jadi kira-kira iya. Teteh tuh pernah nggak makan sate bandeng dan rabek teh? Saya jadi host sekarang gantian. Makan sate bandeng dan Rabek. rabek itu apa? Ini nih. Jadi para pemirsa ya.
Ada Gimana, yang Mas Bali? ngewawancarain Rambo Banten tapi nggak tahu makanan kuliner khas Banten. Nah lu kan. Kena sanksi nih. Iya. Mohon maaf setelah Host dari mahal. sini keluarin surat tanah dan saya akan jual rumah Anda nanti ya. Pusing. Iya. Tapi tadi pernah nggak ngerasain makan itu? Enggak, tunggu sebentar. Kalau bandeng oke pernah. Sate bandeng apa bandeng pecak? Pecak bandeng. Belum nyampe semua berarti. Iya, tapi Teh kalau ngomongin Sultan Banten itu makanan Sultan Banten teh semua. rabek. Rabek. Rabek itu apaan? Rabek itu kambing yang disemur kelihatannya. Warnanya itu banyak rempah-rempah di dalam karena ngomongin rempah lada itu provinsi Banten itu pasar dunia Selat Sundanya. Gila ya. Iya. Masak rabek-rabek posisi itu makanan Sultan khas. Iya. Itu makanan sultan. Makanan Sultan. Sate bandeng ada 2 sate bandeng nih. Sate bandeng yang ditusuk itu dulu dimakan sama Sultan. Iya. Ternyata di dapur masih ada sisa. Heeh. Kata Sultan ditambahin maning ke. Anu neko, apa arane lape aja. Dipakein daun, dipepes. Makanya sate bandeng itu ada 2. Iya. Yang satu istri salah sorry. Maksudnya sate bandeng. Jadi buat rakyat. Iya. Ya, Ini sempat diperdebatin loh teh masalah sate bandeng Oh, 2 gitu? itu. Iya, ternyata yang bersamaan lahirnya gitu. Sultan posisi makan yang ditusuk, yang dipepes itu buat rakyat dulu gitu. Gitu. sejarawan Jadi juga ya. pemimpin Gila. itu harus berbagi dengan rakyat gitu. Oh, luar Iya. biasa. Gue demen nih posan mereka. Jangan nggak dibagi. Cuaks. Teh, aman nggak teh? Tenang, Bang, tenang. Ini pokoknya kita ada di negeri anta beranta. Oh, kita beda di negara nih ya. Iya, Oke, aman sih ya. Mang, kita kan udah banyak Teh ngobrol-ngobrol. bentar saya minum. Iya, silakan. Ini karena dengan Jam-jam. minum suara kita bisa bagus gitu. Pesannya apa sih Mang Rambo buat milenial sekarang, maksudnya generasi Z zaman sekarang gitu, yang mungkin dia mau memulai mimpi-mimpinya, karena saya lihat Mang Rambo kan sepak terjangnya karena memang sudah suka gitu loh, udah senang mendengar, terus senang memperhatikan, bahkan dari situ munculnya ide-ide gitu kan. Dan ide-ide itu kan kadang-kadang banyak orang sebenarnya pun senang mendengar, senang memperhatikan, tapi belum tentu dia dikasih sama Allah tuh dikasih kemampuan atau dikasih keberanian untuk bisa menuangkannya gitu loh. Nah, Mang Rambo tuh pesen apa sih, bisa kasih pesan-pesan nggak ke teman-teman sobat Mels yang lagi nonton Omel Podcast? Kira-kira kita tuh untuk memulai mimpi-mimpi itu harus bagaimana sih? Serius dikit, memang kayaknya agak-agak ini nih, agak-agak serius nih. Jadi Gua demen nih. saya tuh menikah tuh nggak pakai duit sebenarnya. Gini, Aduh. bahasa Jawa sekarang alhamdulillah sudah internasional. Alhamdulillah ya Allah. Lewat film, ada film Yuni yang Ya. menang di Toronto ya, Disney, internasional ya. dan kita menang film itu. Makanya pas pulang ke Indonesia Pak Presiden Jokowi langsung nyambut. Dan film itu emang menceritakan tentang masyarakat Banten. Dan itu fakta. Kalau ngomongin film ini tidak mendidik, nanti dulu sebelah mana Anda bertongkrong. Kalau di pesantren doang ya di pesantren wilayahnya. Tapi kalau lu ke pinggir dikit itu berbeda-beda lagi tuh. Iya. Bahasa Jawa sudah nyampe situ. Jadi anak-anak muda milenial kalau masih menggunakan karakter untuk bisa dilihat ayo. Tapi lu lupa sama sejarah budaya dan tradisi di Banten. Nggak ada gunanya menurut gua. Wah, gila, ini bener, ini Daber tapi merangkap sebagai sejarawan dan budayawan, bro. Iya. Ya luar biasa banget. Secara gua kan nggak tahu gua juga siapa. Gini, apa ya? Kita itu anak muda. Yang kata Soekarno, saya butuh 10 pemuda untuk menggemparkan dunia. 10 pemuda. Gak usah banyak-banyak. Apalagi 10 aja. sebanten, Ya, ngeriung ya, kita ngeropok nanti. Ya kan ada orang tahlil ngeriung nanti, dapat Iya, tuh besek bener. tuh, Iya. makan bareng-bareng. Jangan makan aja polanya, tapi berguna minimal. Iya bener. Minimal maksimal tuh. Berguna untuk bagaimana ke depan anak muda itu bisa punya pola-pola ide, gagasan yang akhirnya ditumpahin semua dalam konten tersebut. Jadi jangan malu gitu, harus berani Mang ya. Sebelah mana malu, emang lu punya utang? Urusan lu melising itu mah. Jadi Oke. enggak, pemuda itu harus punya apa ya, pemuda-pemudi nih ya. Buat cewek yang jomblo dan cowok yang jomblo udah segera nikah gitu tuh. Nanti dulu, sorry. Enggak, maksudnya gini. Aduh. Kita harus berbuat. Di Banten itu kaya banget. Kalau lu ngomongin masalah Bali, Selatan Bayah itu eksotis banget pantainya. Iya Mang, gue pengen kesana nih Mang. Iya kan, sampai masyarakatnya cantik-cantik, gua nggak bisa balik di sana. Oh masa sih? Iya. Aduh. Untungnya gue balik masih punya ongkos, nggak punya ongkos gimana lo? Pantai Bugal katanya bagus Mang. Kayaknya kalau ngomongin selatan nggak ada yang nggak bagus. Ya luar biasa. Terkecuali Anyer yang sudah di banyak ya.
Cuak. Gue baru mau ngomong gitu. Gue baru mau ngomong gitu keburu dia. Pada duluan, diem, kaget gua. bingung gue. Enggak, anak muda. Gue sih ngasih sedikit kisi-kisi. Lu ngonten aja, tapi jangan nyontoh orang juga. Kunci menjadi pemuda-pemudi yang keren dan kreatif itu jadi diri sendiri. Nggak boleh jadi orang lain. Jadi diri sendiri ya. Ya Lu oke. mau nggak punya apa. Selagi lu masih hidup nih, kasih nyawa, dikasih nyawa, masih dikasih nyawa sama Allah gitu. Lu berguna lah. Iya. Iya kan? Gila. Orang Betul. tua lu itu ngedoain dari perut lu diusap-usap malaikat, lu kan udah gede diusap-usap cewek putusan nangis kan nggak jelas lu jadi hidupnya. Kenapa jadi begini Iya ya? makanya udah ego lu turunin, egonya diturunin, jangan lu milih hal-hal yang nggak penting akhirnya. Ke orang tua nggak kena dampak apa-apa, Iya. ke Allah apalagi ibadahnya kurang misalkan, lu lupa sama itu semua. Minimal lu sedikit baca. Baca itu bukan dari buku aja, di Iya. sosmed udah ada buku juga. Bener ya. Ya kan? Bener, di sini apa aja ada ya Bang Emang ya. Jangan gak ada kota ngeluh ke orang tua. Wayanya seneng lu gak ke orang tua ngeluhnya. Baru-baru ke orang tua. Oh lu handphone aja dijadiin Tuhan kan ngacak gitu kan. Iya loh, dupun ya. Ya makanya menurut gua anak-anak muda sekarang harus pinter dan harus mau belajar terkait yang ada di provinsinya. Gua nggak pernah bangga sama provinsi-provinsi liar, Iya, iya, provinsi-provinsi lain. Heeh. Karena provinsi gua aja ini ternyata keren. Ih, gila luar biasa nih orang Banten. Iya kan? banget. Provinsi Iya. gua apa yang nggak ada gitu tuh. Iya bener. Di 8 kabupaten kota alhamdulillah gue punya mantan di situ. Waduh. Mantan maksudnya mantan temen waktu itu. Iya, Mantan iya. anak buah, Iya, mantan iya. bos. Banyak. Iya. Jadi pola pikirnya jangan mantan pacar. Iya, Pusing gue ngomongin banget ya. pacar. Nikah men, nikah. Menikah. Nah, tuh kan Iya, yang KUA jual- bentar lagi tutup. apa tutup? Setengah 6 tutup. Tapi tiap hari buka, terkecuali Sabtu Minggu. Jadi gitu aja itu teh. Maksudnya anak muda harus benar-benar berguna, pelajarin sejarah, budaya, tradisi karena kita nggak pernah bisa dihancurin, dijajah oleh negara lain dengan kekuatan budaya, seni, tradisi dan sejarahnya. Iya. Luar biasa. Gitu. Nggak usah tepuk tangan, nggak usah. Gue tepuk tangan ya udah. Selesai. Terus tepuk apa, Mas? Belanda itu Iya, enggak, jangan makanya, salahin. Ini iya, bener. udah kita tuh nggak ada peperangan sekarang, Iya, udah udah nggak ada Indonesia perang. tuh udah keren. Udah keren ya. Banten itu udah Banten. wah. Lu mau Nggak makan usah apa aja ada. Bener. Kecuali Bang. lu nggak punya duit nggak bisa makan, yakin gua. Iya kan? Betul. Kayak gitu. Betul banget. Mang, ini seru banget ya, Mang. Bener-bener nih. Gua soal kalau ngeliat durasi gue jadi aduh, gue masih Gurame, kepengen teh? ngomong durasi. Oh durasi keren, gua gurame gitu tuh. Oke, Mang. Jadi di sini saya terima kasih banget nih, Mamang ada hadir di narasumber Alhamdulillah. Atur di nuhun. Omel Podcast ya. Di sini benar-benar inspiratif ya. Di sini salah satu milenial yang memang berani untuk mengekspresikan diri ya. Di sini saya lihat statement closing saya di sini ada 3, Mang. Apa? Mamang yang pertama tuh orang yang selalu punya ide dan berani untuk mengeluarkan ide-ide itu gitu loh kan. Jadi jadi istilahnya Mamang tuh orang yang benar-benar selalu ada aja ide gitu kan. Itu yang pertama ya. Luar biasa lah pokoknya ya. Nah. Yang saya sendiri pun di sini masih pengen nulis tuh banyak banget tuh kalau saya pengen catat nih catatan buku-buku Mamang di buku rapotnya Mamang. Pertama Mamang tuh orang selalu punya ide. Jadi anak muda zaman sekarang, pertama kalian harus punya ide apapun, harus punya gagasan apapun, harus berani menuangkan itu. Tuh kan, bener kan? Yang kedua harus percaya diri dan yakin sama diri sendiri. Nah, tuh lihat ya tipe-tipenya kan. Yang ketiga, kemanapun melangkah, apapun yang ingin dilakukan, kita harus bisa mengenali, kita harus punya identitas diri. Kita terlahir di mana, ya. Terus apa sih yang ada di sekitar kita? Ya, jadi nggak usah jauh-jauh sebenarnya untuk meluangkan ide-ide itu. Sebenarnya ada di sekitar kita. Hanya saja kita terlalu takut dengan omongan orang, kritikan orang, pikiran orang, perilaku orang. Itu yang akhirnya membuat kita belum mulai aja kita udah mundur. Nah, itu yang bikin milenial muda ini akhirnya mau melakukan sesuatu jadi agak berpikir-pikir dan akhirnya tidak dilakukan ya. Oke, Mamang, gue sebenarnya nggak mau selesai nih Mang ya, cuma karena durasi closing ini Mang nih catatannya Mang ini Mang ya. Mang, tolong Mang bantu Mang ke teman-teman Mang supaya bisa subscribe, komen dan like Omel Podcast supaya kita bisa sama-sama terus bisa mengeluarkan karya dan orang-orang terbaik yang ada di Banten ini bisa dilihat dan bisa jadi inspirasi buat anak muda lainnya. Ya silakan Mang.
sekalian closing statement. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh belum ya? Belum ya. Oke. Gue udah begini nih. Ya udah begini gue nih. Gue juga sama. Manusia itu diciptain udah sempurna banget lah menurut gue. Masya Allah. Jadi segala hal sesuatu pasti bisa dilakukan. Iya. Niat. Niat. Niatnya itu sebelum niat ya bismillah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gue mau melakukan sesuatu, lu harus paham, lu harus tahu pasarnya, lu harus dekat dengan Tuhan. Karena gue yakin dengan lu berdoa, banyak berdoa, dengan lu pengen jadi orang yang berguna, gue yakin. Dan jangan diem, jangan nggak pede. Konten itu mulai pede, gue ini mulai pede doang sebenarnya. Iya. Modal pede doang. Modal pede doang, nggak ada lengetnya. Yakin deh sama gue. Sama aja nomor rekening kadang-kadang kosong gitu tuh. Jadi lu jangan mikirin masalah duit dulu. Kalau konten itu jangan mikirin duit. Itu gue demen. Gue yakin Allah ngasih rezeki dimanapun itu. Jangan nggak percaya loh. Iya. Gue lagi nggak ada duit. Ya gue nyari gitu tuh. Jangan lu diam aja di rumah gitu tuh. Diem aja nggak ada gunanya gitu Gua tuh. nungguin, Ya iya, bener, maksudnya bener. ini karakternya cocok. Omel. Kalau ngomongin masalah manusia ya kita harus kritis loh dikit. Iya. Kenapa gue kenceng banget ngegunain bahasa Jawa dan kritis ke orang-orang termasuk pemerintah. Gue hajar-hajarin lewat sosmed. Lu jargonnya bahasa Jawa. Iya. Nyalek pakai bahasa Jawa tapi lu enggak ngebelain pisan masalah bahasa. Minimal masuk ke kurikulum kek. Iya. Dan alhamdulillah masuk ke SD SMP sekarang di alhamdulillah, Kabupaten Serang, Kota Serang, Cilegon dan sampai ke Lonjo. Iya, Yang maksud gua ada hasil gitu tuh. Goalsnya apa? Lu mau Goalsnya. lu ngonten nih goalsnya apa gitu tuh. Iya, Lu harus iya, punya iya. goals cita-cita gitu tuh. Iya, betul. Bukan cita-cita tak penyanyi dangdut gitu kan. Enggak maksud gua harus apa ya? Lu harus ngomel. Iya, harus ngomel. Kayak Omel Podcast ini kan memang ini menarik nih Teh. Kenapa lo harus ngundang-undang gua yang orang yang menurut gua gak ada gunanya sih gitu tuh. Cukup rambonya aja. Gua Ovi gitu tuh. Iya, Ovi itu hanya kepala keluarga dan merawat seorang ibu aja. Jadi targetnya adalah punya goals. Iya. Ke satu, kedua pede, ketiga niat bismillah. Wow, Jajal deh. Luar biasa. Jangan gak percaya Asmaul Husna itu fakta banget. Benar. Jadi kalau lu ngerasa punya Tuhan tapi ngerasanya lu kayak kok nggak ada Tuhan nggak kelihatan ya lu nya aja itu mah. Betul. Yang masih buta. Coba jajal deh. Iya. Lu nikmatin perasaan lu buka, lu coba deh jajal niatnya. Lu buka baju lu. Gue yakin itu badan lu itu kelihatan. Terus ya. Ya maksudnya udah lu niatin deh apapun. Lu pacaran kalau nggak diniatinnya bubar gitu kan nggak jadi nikah. Iya, benar Bang. Jadi intinya jadilah makhluk yang berguna. Karena Tuhan telah menciptakan manusia dengan sempurna, lu harus sempurnakan itu. Wah, luar biasa, Mas. Terima kasih Pak. Salah ya. Jadi sukses terus. Iya, terima Lu kasih, harus follow Omel Podcast karena setelah follow dapat uang 100.000. Salah ya. Iya. Enggak, lu harus follow karena ini bakal ada orang-orang yang ngebuat lu bahagia nanti dan lu akan dapat ilmu dari Omel Podcast ini. Itu, Mang. Di follow, di subscribe, di unfollow lagi. Salah. Di follow terus maksudnya. Jadi lu terus bahagia aja gitu tuh ya. Yoi. Alhamdulillah. Oke. Rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Sobat Mel. Sampai ketemu lagi. Yo.